Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melabuhi bahtera kehidupan untuk terjalinnya kebaikan di dunia dan akhirat, haruslah menjadi umat muslim yang senantiasa memancarkan kebaikan. Berhijrah merupakan kewajiban umat muslim untuk selalu memacu hidupnya menuju jalan lurus yang penuh kebaikan. Hijrah mengandung arti meninggalkan suatu perbuatan, perpindahan atau meninggalkan suatu daerah menuju ke daerah lain. Hijrah Rasulullah memiliki banyak nilai kehidupan karena kegigihan Rasulullah yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Maka pentingnya hijrah dalam menemani langkah roda kehidupan untuk selalu menjadi muslim yang terus berlomba dalam berbuat kebaikan. Hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Makkah menuju Madinah, dan terdapat kisah menakjubkan. Rasulullah mendapatkan tantangan dan ancaman besar dari kaum kafir, namun beliau tidak mudah untuk tergoyahkan semangat dakwahnya. Nabi Muhammad SAW telah berdakwah di Makkah menyebarkan agama Islam untuk menunjukkan jalan lurus. Awalnya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian syiar Islam dilakukan secara terang-terangan. Karena semakin meluasnya ajaran Rasulullah, kaum kafir Quraisy semakin geram dan jenuh akan banyaknya pengikut Rasulullah. Maka dengan segala kemampuannya, kaum kafir tersebut menghalalkan segala cara untuk merusak dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy senantiasa mengancam dan mengintimidasi Rasulullah SAW. Terlebih, ancaman semakin menghantui di saat hari duka Nabi Muhammad SAW. Beliau ditinggalkan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian paman Nabi, yakni Abu Talib, wafat. Dan mereka berdua merupakan pembela dan motivator bagi Rasulullah SAW. Hal tersebut merupakan tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Setelah melewati hari duka cita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peristiwa yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, yaitu peristiwa di mana Allah memerintahkan kelak hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Mendapatkan amanah dari Allah membuat Nabi melanjutkan dakwahnya di Mekah. Lantas kaum Quraisy semakin geram dan semakin bertindak jahat kepada beliau. Mereka tak segan-segan menuduh bahwa Rasulullah SAW telah berbohong atas peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Berbagai desakan semakin beragam menggagalkan dakwah Rasulullah. Di saat gencar-gencarnya kaum kafir Quraisy menghancurkan dakwah Rasulullah, datanglah sejumlah orang dari Madinah dan menemui Nabi. Mereka menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah dan mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqabah pertama. Beberapa tahun kemudian datang kembali, yaitu suku Aus dan Khazraj dari Madinah menuju Makkah untuk naik haji. Mereka menemui Rasulullah SAW dan mengajaknya agar berhijrah ke Madinah. Suku Aus dan Khazraj memiliki niat baik dengan menemui Rasulullah, yakni mereka siap untuk membela dan melindungi Nabi, serta menjadi pengikutnya. Peristiwa berikutnya dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Betapa mulianya dan sayangnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan siap siaga, mereka melindungi Rasulullah dari ancaman apapun, baik dari kaum kafir Quraisy atau kafir lainnya. Dengan kejahatannya, kaum kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan mereka. Mereka melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Rasulullah. Mereka juga dilarang untuk menikah dengan kaum muslimin, bergaul, dan disuruh untuk mendukung memusuhi Nabi. Hal tersebut membuat kondisi kaum muslimin di Mekah semakin terdesak. Atas izin Allah,
Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Dengan segala upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin, mereka pun berhijrah secara sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Para musyrikin Makkah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Makkah yang sudah banyak meninggalkan Makkah menuju Yasrib, yakni Madinah. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Makkah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad SAW agar gagal meninggalkan Makkah. Akhirnya, diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad, agar nantinya pembunuhan tersebut tak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf suku Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Di saat memulai perjalanan hijrah Rasulullah menuju Madinah, kaum kafir Quraisy berniat mencelakai beliau dengan membunuhnya. Memasuki malam harinya, ternyata kaum kafir Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah. Beliau mengarahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengenakan jubahnya dan berbaring di tempat tidurnya. Hal tersebut untuk menjebak kaum kafir Quraisy. Pagi dini hari, sebelum Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi Muhammad SAW dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu. Dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup penglihatan mereka, dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi Muhammad SAW. Namun tidak lagi mendapati Nabi, kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi SAW berakhir gagal total. Sejak siang hari itu, yakni hari Senin, Nabi memulai hijrah meninggalkan kota Makkah. Langkah pertama, beliau menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan cara menyamar. Sesampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib, yang akan ditempuh sekitar 480 km, atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Kaum kafir Quraisy karena telah mengetahui tidak adanya Rasulullah SAW di rumah setelah mereka mengepungnya, maka mereka menutup semua jalur Madinah. Karena hal tersebut, Nabi dan pengikutnya menggunakan jalan lainnya yang jarang dilewati oleh penduduk sekitar. Kemudian mereka menemukan suatu gua dan tinggal di sana. Gua tersebut bernama Gua Sur. Mereka tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari sebagai tempat perlindungan atas segala kekuasaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersama para pengikutnya aman di dalam Gua Sur. Padahal gua tersebut sungguh sempit dan jarang untuk ditempati manusia. Di saat itu, kaum kafir Quraisy selalu mencari Rasulullah ke sana kemari untuk mencelakai perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah. Ternyata pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga ke Gua Sur.
mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar sedemikian khawatirnya jika Nabi SAW terbunuh. Maka turunlah surah At-Taubah ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihnya. Janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wahyu tersebut Nabi SAW ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua, serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki oleh seorang pun, sehingga kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua tersebut. Rasulullah 3 malam sudah aman berada di gua, dan pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, tahun 622 Masehi, Nabi dan Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah bersama seorang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid, keluar dari gua. Mereka melanjutkan kembali untuk berangkat menuju ke Madinah. Perlindungan di Gua Sur membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi seseorang yang berjuang untuk berdakwah kebaikan. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Madinah. Rasulullah menaiki unta yang dalam kitab tarik disebut dengan nama Al-Quswa. Selama 7 hari 7 malam, mereka berjalan menuju Madinah, melewati gurun pasir yang gersang tanpa kena lelah untuk keselamatan umat. Di kota Makkah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad SAW mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Ukas dan sekeliling Ka'bah, bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Seorang kafir Quraisy bernama Surakah bin Malik Al-Mudlaji tertarik dengan hadiah sayembara itu. Dia segera memacu kudanya untuk melakukan penyisiran sekaligus pengejaran hijrahnya Nabi SAW. Di tengah gurun pasir yang luas, Surakah menangkap bayangan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan menuju arah ke Madinah. Dengan pedang terhunus, dia memacu kudanya dengan penuh semangatnya, namun beberapa kali kudanya jatuh terjungkal. Surakah yang berniat membunuh Nabi SAW terjatuh, hingga ditolong oleh Nabi SAW. Surakah menyadari kesalahannya. Dia meminta diampuni dan menyatakan masuk Islam. Pada hari ketiga, yaitu hari Kamis, tibalah Nabi SAW di desa Quba. Selama beberapa hari di sana, Nabi sempat mendirikan sebuah masjid. Itulah masjid pertama kali yang dibangun dalam sejarah Islam. Sampai hari ini, dikenal dengan Masjid Quba. Pada hari Jumat, di Quba, Nabi SAW bertemu kembali dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menyusulnya. Di sini pula lah Nabi menerima keislaman Salman Al-Farisi, seorang pemeluk agama Kristen yang berasal dari Persia. Selama 4 hari di Quba, Nabi dan para sahabat melanjutkan perjalanan memasuki kota Yasrib. Sebelumnya, Nabi ditemui oleh Zubair bin Awam, yang ketika itu berusia 21 tahun, yang membawakan jubah putih agar dikenakan Nabi SAW saat memasuki kota Yasrib. Perjalanan hijrah Nabi berlangsung selama 14 hari. Meski biasanya sudah bisa sampai dalam waktu perjalanan selama 10 hari, karena disebabkan Nabi bertahan di Gua Sur selama 3 hari. Para penduduk di Madinah selalu menunggu kedatangan Nabi SAW di sebuah tempat bernama Harrah,
di sebuah perbukitan batu hitam yang memungkinkan bisa melihat rombongan Nabi dari kejauhan. Tepat pada hari Senin, 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan Tala'al Badru Alaina. Nabi SAW memasuki kota Yasrib. Kedatangan Rasulullah SAW di Yasrib diperebutkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berebut menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah meminta, biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan, sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi. Tak lama kemudian, Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama baru, Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah yang bertepatan tanggal 20 September tahun 622 Masehi inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam, yakni 1 Hijriyah dalam penanggalan umat Islam hingga hari ini. Demikian kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, yang penuh dengan perjuangan yang sangat menggetarkan demi menegakkan kalimat La ilaha illallah, sehingga Islam pun tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.